wisata habis. Selamat malam, pemirsa. Kembali bersama kami dalam Kabar Petang yang malam ini secara khusus menyoroti kondisi terkini bencana hidrometeorologi di Jawa Barat. Kabupaten Bandung kembali berhadapan dengan episode banjir tahunan yang kian parah. Curah hujan ekstrem yang mengguyur sejak awal Desember tahun 2025, khususnya pada Kamis 4/12, telah memicu meluapnya Sungai Citarum, mengakibatkan genangan dan longsor di sejumlah wilayah vital. Bencana ini tidak hanya merendam kawasan langganan banjir di selatan, tetapi juga memicu keprihatinan luas terhadap akar permasalahan tata ruang dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku sejak Sabtu, 6 Desember tahun 2025 hingga 2 pekan ke depan. 19 Desember tahun 2025, status ini menjadi payung hukum bagi upaya penanganan dan pemulihan skala besar. Tah, ya Bu, daya kolot tinggal itu, hese ngaliwat, teu bisa ngaliwat. Dek kumaha, ya aduh ampun. Ayahanda dari Mbip Minion ini. Mari kita masuk ke data dan peta sebaran dampak. Berdasarkan rilis data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, hingga Jumat 5 Desember tahun 2025, jumlah warga yang terdampak langsung oleh bencana banjir dan longsor telah mencapai angka signifikan, yaitu lebih dari 34.000 jiwa. Angka ini dihimpun dari setidaknya 3 kecamatan yang menjadi pusat genangan terparah. 3 kecamatan dengan dampak terbesar, Kecamatan Dayakolot, menjadi lokasi dengan dampak paling masif, mencatat lebih dari 25.900 jiwa terdampak. Ketinggian air di beberapa titik permukiman bahkan dilaporkan mencapai hingga 1,5 meter, memaksa warga meninggalkan rumah. Kecamatan Bale Endah tercatat sekitar 5.500 jiwa terdampak. Kecamatan Bojong Soang terdapat sekitar 3.000 jiwa terdampak. Kondisi ini merupakan cerminan dari 3 wilayah tersebut yang secara geografis berada persis di bantaran dan cekungan aliran Sungai Citarum. Situasi pengungsian tak hanya genangan, ratusan kepala keluarga KK terpaksa mengungsi. Total 162 kepala keluarga atau sekitar 457 jiwa kini berada di sejumlah titik pengungsian yang telah disiapkan pemerintah daerah. Di Dayakolot tercatat 99 KK atau 307 jiwa mengungsi. Di Bale Endah terdapat 62 KK atau 150 jiwa yang terpaksa menempati posko darurat. Selain permukiman, banjir juga melumpuhkan akses transportasi utama. Sejumlah ruas jalan penghubung utama di wilayah Dayakolot dan Bale Endah terendam, membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus melakukan penyesuaian rute. Di Kecamatan Katapang, meskipun bukan kawasan langganan, luapan Citarum juga merendam ratusan rumah di Kampung Patrol. Desa Cilampeni, dengan ketinggian air setinggi pinggang hingga dada orang dewasa, menunjukkan betapa cepatnya air datang akibat kiriman dari wilayah hulu. Awal Desember disambut dengan sepanjang jauh memandang banjir bandang sang kuryang Bandung. Laporan terkini tidak hanya berfokus pada banjir, curah hujan ekstrem juga memicu bencana susulan, yakni tanah longsor. Titik longsor yang signifikan. BPBD mencatat adanya longsoran yang signifikan di beberapa titik, termasuk di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Cimaung. Di Soreang, longsor terjadi di Pasir Kaliki dan Cimonce, di mana tebing longsor menimpa dinding rumah warga. Di Cimaung, Desa Mekarsari, satu rumah bahkan mengalami kerusakan parah hingga miring dan nyaris roboh akibat dihantam material tanah. Laporan longsor lain juga tercatat di Leweng Datar, memaksa satu keluarga mengungsi. Banjirnya di Citaliktiknya. Tuh, marah sekarang enggak. Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Barat dan unsur TNI atau Polri telah mengerahkan seluruh sumber daya
untuk penanganan darurat. Fokus utama saat ini adalah memastikan logistik dan layanan kesehatan dasar di posko-posko pengungsian. Tim gabungan melakukan evakuasi rutin, distribusi makanan siap saji, dan pengawasan kondisi kesehatan warga, terutama bagi kelompok rentan. Di lokasi longsor, ratusan petugas terus berjibaku membersihkan material dan mencari korban di beberapa kecamatan lain, seperti Arjasari. Meskipun medan pencarian sulit dan rawan longsor susulan, permasalahan banjir di Bandung Selatan adalah isu tahunan yang tak kunjung usai. Para pengamat dan pemangku kebijakan sepakat bahwa pemicu utama adalah curah hujan ekstrem. Namun akar masalah sesungguhnya terletak pada degradasi lingkungan di kawasan hulu dan kesalahan tata ruang. Pesatnya alih fungsi lahan di kawasan hulu, seperti Pangalengan dan Kertasari, mengubah kawasan resapan air menjadi kawasan budidaya dan pemukiman. Hal ini menyebabkan air hujan langsung meluncur ke hilir tanpa tertahan, memperparah debit Sungai Citarum, Kapor soreang ya. Gede pisan sayana, gede pisan. pendangkalan Sungai Citarum yang masif akibat kiriman lumpur dan sampah juga mengurangi daya tampung sungai, membuat luapan tak terhindarkan. Hati-hati ke sadayana. Pemirsa, status tanggap darurat Kabupaten Bandung akan berlaku hingga 19 Desember 2025. Pemerintah mengimbau seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat, bencana ini adalah pengingat keras akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan perlunya solusi struktural yang kuat. Assalamualaikum, ya banjir deh. Aduh. Allah. Kami akan terus memantau perkembangan dan upaya penanganan bencana di Kabupaten Bandung Selatan. Selamat malam. Terima kasih telah menyaksikan laporan kami. Wis setor Ronaldo. Aya beureun. Awas tuh nabrak tuh. Perahu mulai jalan. Iman telat wae nama banjir.